Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, salam kenal. Perkenalkan, kami dari Universitas Syahkuala. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari mengenai sejarah praaksara di Indonesia. Adapun kompetensi dasar untuk materi ini adalah sebagai berikut. Berikut indikatornya. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Tahukah kamu dari mana nenek moyang kita berasal? Menurut Muhammad Ali, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan. Daerah Yunan terletak di daratan Asia Tenggara, tepatnya di wilayah Myanmar sekarang. Kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia dilakukan secara bergelombang. Gelombang pertama berlangsung dari tahun 3000 sebelum Masehi sampai 1500 sebelum Masehi dengan menggunakan perahu bercadik satu. Sedangkan gelombang kedua berlangsung antara tahun 1500 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi dengan menggunakan perahu bercadik dua. Hogen berpendapat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari bangsa Melayu. Bangsa Melayu terbagi menjadi dua, bangsa Proto-Melayu dan bangsa Deutero-Melayu. Bangsa Proto-Melayu menyebar ke wilayah Indonesia pada tahun 3000 sebelum Masehi sampai 1500 sebelum Masehi. Bangsa Deutero-Melayu atau Melayu Muda menyebar ke wilayah Indonesia pada tahun 1500 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Bangsa Proto-Melayu memiliki kebudayaan yang setingkat lebih tinggi dari kebudayaan Homo sapiens di Indonesia. Adapun contoh hasil kebudayaan bangsa Proto-Melayu seperti kapak persegi dan kapak lonjong. Kebudayaan bangsa Deutero-Melayu lebih tinggi dari kebudayaan bangsa Proto-Melayu. Hasil kebudayaan mereka terbuat dari logam atau perunggu dan besi. Salah satu contohnya seperti kapak corong atau kapak sepatu, nekara, dan bejana perunggu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pola kehidupan masyarakat praaksara. Tahapan perkembangan kehidupan masyarakat praaksara di Indonesia terbagi menjadi tiga: pola kehidupan nomaden, pola kehidupan semi-nomaden, dan pola kehidupan menetap. Yang pertama, pola kehidupan nomaden. Ciri-ciri kehidupan masyarakat nomaden yaitu selalu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan sangat bergantung pada alam. Belum mengenal cara mengolah makanan, berburu dan mengumpulkan makanan, serta peralatan hidup masih sangat sederhana dan terbuat dari batu atau kayu. Pola kehidupan semi-nomaden. Adapun ciri-cirinya yaitu mulai bercocok tanam dan memiliki tempat tinggal sementara. Peralatan hidup masyarakat semi-nomaden sudah lebih baik dibandingkan dengan peralatan hidup masyarakat nomaden. Di samping terbuat dari batu dan kayu, peralatan itu juga terbuat dari tulang, sehingga lebih tajam. Selanjutnya yaitu pola kehidupan menetap. Ciri-ciri pola kehidupan menetap diantaranya setiap keluarga dapat membangun tempat tinggal yang lebih baik untuk waktu yang lebih lama. Mereka mulai mengenal sistem astronomi untuk kepentingan bercocok tanam. Mereka mulai mengenal sistem kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Animisme adalah sebuah kepercayaan terhadap roh-roh nenek moyang, sedangkan dinamisme adalah sebuah kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap membawa keberuntungan. Materi selanjutnya, kebudayaan masyarakat praaksara. Zaman praaksara dibagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam.
Zaman batu sendiri dibedakan menjadi 4, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Zaman Paleolitikum disebut juga zaman batu tua, karena alat-alat batu buatan manusia masih dikerjakan secara kasar, tidak diasah atau dipolis. Beberapa hasil kebudayaan zaman Paleolitikum seperti kapak genggam dan kapak perimbas. Zaman Mesolitikum disebut juga zaman batu tengah. Zaman ini sudah memiliki kemajuan dibandingkan zaman sebelumnya. Adapun contoh hasil kebudayaan dari zaman ini seperti mata panah dan pipisan. Zaman Neolitikum disebut juga zaman batu muda. Adapun contoh hasil kebudayaannya seperti kapak persegi, kapak lonjong, dan berbagai jenis perhiasan. Zaman Megalitikum disebut juga zaman batu besar. Contoh hasil kebudayaan dari zaman ini seperti dolmen atau meja batu, kubur batu dan sarkofagus yang digunakan sebagai peti, dan punden berundak yang digunakan sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Zaman logam disebut juga masa perundagian, karena dalam masyarakat timbul golongan undagi yang terampil melakukan pekerjaan tangan. Contoh hasil kebudayaannya seperti nekara, kapak corong, bejana, dan perhiasan perunggu. Sejauh ini sudah paham kan adik-adik? Berdasarkan materi yang telah kita pelajari, dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut. Sekian penjelasan materi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.